Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya di channel ini. Perkenalkan, nama saya Dava. Hari ini kita bakal belajar bareng tentang salah satu fitur keren di Java, yaitu exception handling. Pernah nggak sih kalian pas lagi programming gitu, tiba-tiba error dan berhenti jalan? Nah, di video ini saya bakal tunjukin gimana sih kita bisa mencegah program crash dengan penanganan exception. Nah, di sini saya jelasin dulu ya, gimana sih konsepnya exception ini. Mungkin bagi kalian yang belum ngerti tentang Java, saya akan menjelaskannya menggunakan analoginya, yaitu coba pertama-tama bayangin kamu lagi nyetir mobil, tiba-tiba ada lubang besar di jalan. Kalau kamu nggak siap-siap bisa bahaya kan, bisa berefek buruk lah buat diri kalian sendiri. Nah, exception itu sebenarnya kayak lubang di jalan, dan try catch-nya itu kayak sabuk pengaman di mobil gitu. Di Java, exception itu digunakan untuk menangani error tanpa menghentikan seluruh program. Ada dua tipe utama, check dan uncheck exception. Kita akan bahas keduanya sambil ngoding bareng. Nah, mungkin itu analoginya ya tadi, ibaratnya kayak kalau ada istilah kata sedia payung sebelum hujan gitu, dimana kalau dari analogi mobil tadi kita menggunakan sabuk sebagai antisipasi dari kecelakaan pada kendaraan mobil tersebut. Oke, langsung aja kita lanjut ke live codingnya. Oke teman-teman, langsung aja kita buka buat Java-nya. Di sini saya menggunakan BlueJ. Di sini langsung kita ini aja buat kelas baru ya. Saya buat kelas baru di sini namanya uh, exception handling demo. Oke. Oke, kita buka di sini. Nah, di sini kita ganti outdoornya menggunakan nama kalian ya. Kalau di sini saya menggunakan nama saya, Muhammad Dafau Faalwan. Oke. Nah, di sini langsung aja kita hapus semuanya di sini. Ini kan hanya contoh aja. Uh, Sini kita isi public class exception handling demo dengan pertama-tama kita public class static void. Oke. Kita di sini tambahin main dulu sebagai kelas bagian main, terus string, terus sini args. Oke. Di bawahnya kita ketikkan lagi system .out .print ln, terus di sini kita inisiasi ini sebagai contoh satu, karena di sini kita akan membuat 3 contoh. Nah, contoh satu itu adalah arithmetic exception. Oke. Terus sorry, kita lupa kasih ini ya. Nah, sini kan kita udah buat contoh satu, yaitu arithmetic exception, dan juga menggunakan sistem output print ln untuk menginisiasi printnya gitu ya, karena nanti kita bakal print bahwasannya yang kita programming adalah contoh satu. Oke, sekarang kita masukin di contoh arithmetic exception. Nah, terus kita sistem out print lagi, out print line di sini kita print line contoh 2, yaitu array index out of bounds exception.
Oke. Selanjutnya kita ketikkan lagi contoh array exception. Bikin lagi system.out.print line. Di sini kita bakal print line, yaitu contoh 3-nya. Contoh 3 yaitu multiple cache blocks. Oh ya, ini lupa saya kasih ini ya. Oke. Sekarang kita lagi contoh multiple cache. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini untuk bagian public static void-nya. Nah, sekarang kita masuk ke static void contoh arithmetic exception. Nah, kita masuk ke contoh pertama ya. Sebentar, masih berjalan. Oke. Kita lanjut lagi. Sekarang kita masukin try. Kita buka lagi di sini, int hasil sama dengan 100/0. Oke. Terus system dot print system out println hasil. Nah, oke, plus hasil. Oke, sekarang kita sekarang kita masuk ke cache. Di sini aja, cache arithmetic exception. Oke. System.out.print and terjadi kesalahan aritmatika. Plus seperti ini. Terus sekarang kita masuk ke finally-nya. Finally, system.out.println. Bakal print lagi di sini block finally dijalankan. Nah, ini contoh 1. Nah, di sini contoh 1 sudah selesai. Sekarang kita masuk ke contoh 2. Kita ulang lagi, berarti static void. Ini typo ya. Static void contoh array exception.
Kalau tadi kan arithmetic exception, sekarang kita masuk ke contoh array exception. Nih, buka lagi. Oke, kita inisiasi benar-benar integer. Data sama dengan 10, 20, 30. Oke, jangan lupa kasih titik koma di akhir baris. Terus kita masuk ke try lagi. Terus kita print lagi menggunakan sistem out dot println. Di sini tulisnya adalah angka ke-4 plus data 3 titik koma. Terus sekarang kita catch lagi. Kita lanjutin di sini aja ya. Kita catch array index out of bounds exception exception A. Oke, sekarang kita print lagi. Nah, di sini kita buat kesalahannya ya. Oops. Index array melebihi batas. Ini sebagai peringatan. Get message. Nah, sekarang kita buat lagi finally-nya. Finally system.out.println blok finally dijalankan. Nah, ini contoh 2. Oke, di sini contoh 2 udah selesai. Sekarang kita masuk ke contoh 3. Kita ulang lagi, static void contoh multiple catch. Try string text dengan 0. Terus kita print out lagi. System.out.println panjang text length. Terus kita catch lagi, catch arithmetic exception A. System out terjadi kesalahan aritmatika. Oke, terus kita catch lagi. Nul
Winter exception. Kita print lagi. Dengan mengetikkan atau menampilkan jenis exception lain. Dot get class. Oke, terus di bawahnya baru kita buat finally-nya. Finally system dot out dot print line. Kita buat pesannya blok finally dijalankan. Contoh 3. Oke. Nah, oke, kita cek lagi kodenya. Oke teman-teman, setelah kita buat codingannya tadi, kita fullin dulu. Nah, setelah itu kita compile. Nah, setelah di compile kita close aja, terus buka lagi BlueJ-nya. Nah, setelah tadi kita buat, kita running dengan cara klik kanan di exception handling demo itu, kita void main string args, terus kita pencet OK. Nah, di sini bakal keluar outputnya. Nah, yang dimana untuk contoh 1 yaitu arithmetic exception itu dijelaskan bahwasanya terjadi kesalahan aritmatika by zero block finally dijalankan. Itu contoh 1. Contoh 2 itu array index out of bounds exception. Nah, di sini sesuai tadi kita print line ya. Index array melebihi batas, index 3 out of bound for length 3. Block finally dijalankan. Itu contoh 2. Nah, contoh 3 itu multiple catch blocks. Nah, itu tuh null pointer exceptionnya objek belum diinisialisasi. Nah, blok dijalankan lagi. Jadi oke. Mungkin itu saja ya dari live coding yang sudah kita jalankan tadi. Teman-teman bisa coba semuanya di rumah ya dengan alat seadanya. Nah, kita hari ini intinya sudah belajar gimana caranya exception handling itu bisa membuat program Java lebih aman dan stabil. Kita udah lihat gimana cara pakai try catch finally dan juga contoh nyata seperti pembagian dengan 0 dan indeks array yang salah. Nah, jangan ragu buat cobain sendiri di laptop kalian. Terus kalau kalian suka video ini, bantu channel ini dengan like, subscribe, dan tulis komentar di bawah topik apa yang mau kalian pelajari selanjutnya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat belajar coding. Dadah.